mudah-mudahan namin mulai siap doa tulang saat diwakah bulan so nilang tawurang muna amang inang dakpora malo kami ng dokong kata upasahatan ma kata mo niya tigurang ala naturo kamu gabe berduka cita atas duka na dialami kami. Jadi umahatan ng upasahatan kami mo niya tigurang ma isobawa namin mo tumulak kamu namang raja siya dengan namion Tuhan kita Yesus Kristus ma kamadumani perjalanan muna sa luna so semoni nak kami na magpuan na tuwa namin tuwinganan na para sa kinani tong ma diring Tuhan kami oras ma ihita sa luna pasama lula namin biya mo lula namin pasama tulay. Pakai bahasa Indonesia ya, nanti sih bahasa belakang tapi kalau ngomong ini salah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Hula-hula dengan tubuh, dengan akaburu, dengan sauta atas berlangsungnya acara pembukaan dan adat untuk mama kami. Terima kasih kami ucapkan dan kami mengharapkan tetap doanya supaya besok acaranya untuk mama masuk ke dan terakhirnya supaya acara tetap berlangsung dengan baik dan kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan persaudaraan kita masih terus berjalan walaupun mama sudah nggak ada. Ajar-ajarin kami untuk tetap ikut di dalam umuan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, dan masih ada yang mau menambah? Ya, oke, pulang lagi ke tempat semula. Manabay ada pangako sa bunan ni Hasudo. Tagbaku masautik dihitan na liyak naluluod tagdumur na di hamura dan hula-hula namin doon pulang namin. Mauliati gudang di pasak rohan namin Tuhanmu. Dang naala niya sa nga manang uri nila namin manang papainang namin Tuhamu rohamu tuson manugari roha namin dilew kamu tiki muna na argay mauliate man di basa roha namin Tuhamu asa sa unang hata si dua-dua madonon namin turtuin na dur-tiyo-tiyo na lode hata na pinasa muna hata nauli hata pasu-pasu hata si gabi-gabi doa kata yang na pinasa muna Tuhami saya unang mamura saya unang mamose asa tikumain na ngiring-ngir grup na rata-rata ada pasu-pasuan do hata tangian do pangidoan tutuhatan na pinasa muna saya basa utang ma atau abata na bantu dia mauliate ma di basa roh na utuh. Ope ando lakso saat tu huria GKI Pondok Gede. Patupon nami do acara merdudut buat. Jadi yana merdudut buat. Sipata do adong nama muda unon. Sipata do sekolah adong. Ay alat dupa do di sosi jagarot di patupa ponania sutong nami. Patupon nami ma na merdudut buat.
Jadi di hamu permusik nami bangarari mahamu satu kau di nomor 22. Jadi sudah hamu yang nakon ni akan burun. Tu semua mujok mah. Sohani mah diamu hula-hula nami Raja Pasaribu. Hula-hula ni anak nami siakangan. Mengarade mah hamu tulang hamu mah na magkadit si Jagarono tu si majujum ni parumain nami sama notor nasiga. Jadi dos marwata buah 7 hari mah 5 hari. Jadi budi tak pola na gawe manosak pertikian di ita alana nang na gawe di super badan na orang gereja GKI rumah gawe terlibat bapak yang acara. Jadi dos marwata baru 5 hari namu 5 hari. Jadi duka merhali ngandor 5 hari dibuang mah tu bilut di kamar ada kamar maksudnya di sini hakono si Jagarono paduat tamu masa si majujungi paromai tu lantai las madok horas mahal tu lali horas ade horas labatanna asa sude aka agabiu dok gajang yumur naung di peon wanta tu akan boror agiat lo bisiani Bui dapat muna tuan katik kita negro tarsomalido tangian ate. Jadi di kamu udah merata pasaribu nyombo noe si Jagarono baik kamu mah asa diuti korban nabi. Jadi anak siakang pai jodoh bagi umma si pai dua bagi umma kaburu ibotona ate. Jadi untuk manortor hujan jantu 5 hari kamu manortori ada baru dia masuk satu kamar ada. Dia mau permusik nami, baik kamu mau musik nah pertusi. Balik lagi. Sudah. Keren.
Mantap Kak Cici. Sorry Nang, sorry. Minum dulu, minum. Mantap ya Bang. Padahal udah jaga dari belakang ya. Amin ya, jadi nggak untuk kita teh. Jadi kepada yang kami hormati Berhasil Kak Cici. 5 kali Gereja putaran. GKI Pondok Gede Padahal berat banget. bersama jajarannya, Keren Kak. kami berikan waktu dan tempat memimpin acara secara gereja teh. Sini Nang Tidak Boru. sama Nang pertikaian. Boru. Kak Cici mos-mosan. Mulai akan di amal oleh Kona yang sudah memberikan waktu buat gereja Hidayah yang Sultan. Berdua aja kan. Sidang pergabungan yang kami kasihi, temuan saurat Tuhan dan hormat Tuhan Yesus Kristus. Saat kita akan memulai ibadah tutup peti dan pelepasan buat inang yang kita kasihi, yaitu Upu Gracia Boru yang tadi pamit Tuhan. Kita akan memulai, sebelum kita memulai ibadah tutup peti ini, kami mohon untuk kita boleh bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, sudah bertemu yang dikasihi Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu semua saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Requiem Jemaat 453 bait 1, 2, dan 3. Yesus Tuhan yang setia. Dia
di surga. Saat ini Bapa, di tengah kedukaan kami tetap bersyukur kepadamu karena Tuhan boleh menyertai memelihara kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, di mana Tuhan kami bersyukur boleh berjalan acara adat itu untuk keberangkatan orang tua yang kami kasih Opung Gracia Boru Parkusi. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan, kekuatan bagi keluarga khususnya Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami hendak melaksanakan ibadah untuk peti dan pelepasan pada saat ini. Kiranya Tuhan yang menyertai dan menuntun ibadah ini, sehingga Tuhan boleh berjalan dengan lancar dan baik. Kami bersyukur untuk keluarga yang boleh sehat dan kuat pada saat ini ya Bapak. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan senantiasa dan penghiburan daripada Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan khususnya buat Amang Arikom. Terima kasih Bapak yang baik. Pada saat ini kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Pendeta Margareta yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati beliau, urapi beliau, sehingga apa yang disampaikan nanti ya Bapak boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan bagi kami semua, khususnya buat keluarga yang ditinggalkan orang tua yang kami kasihi ini. Terima kasih Bapak yang baik. Ibadah pelepasan yang peti ini ya Bapak, kami serahkan dari awal pertengahan hingga nanti hanya ke tangan pengasihan-Mu. Ampuni Tuhan dosa dan salah kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sedang pergaulan yang dikasihi Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Kita angkat ujian dari PKJ 164 bait 1 dan 3, jalan hidup tak selalu. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang terus mengiring langkah perjalanan hidup kami. Meskipun kami meyakini bahwa perjalanan hidup kami selalu diliputi dengan
izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur karena cinta Tuhan yang hadir senantiasa menguatkan dan memampukan setiap kami untuk menghadapi, menjalani setiap kejutan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami. Dan Tuhan, ketika Engkau memberikan sebuah kejutan, di mana Engkau memanggil kekasih kami, Ibu Artona, kembali pulang ke rumahmu Bapa. Engkau tahu apa yang kami rasakan, Engkau tahu apa yang kami alami Tuhan. Kami pun terus berdoa bahwa cinta Tuhan yang menemani kami hadir bersama dengan kami terus menguatkan, sehingga kejutan yang membuat kami sedih karena kehilangan orang yang kasih kami, yang kami kasihi, kami boleh terus merasakan Tuhan yang hadir. Kiranya Tuhan melalui firman yang akan kami baca boleh menguatkan, boleh menghibur, terkhusus untuk Bapak Aritona bersama dengan anak, menantu, cucu, bersama dengan keluarga besar, serta setiap kami yang hadir yang merasakan kehilangan karena Engkau memanggil kekasih kami, istri kami, ibu kami, opung kami, teman baik kami kembali pulang ke hadirat-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus terus menuntunnya dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu yang kiranya menguatkan setiap kami yang merasakan kedukaan ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama dan sampai dengan yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang lama itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang menjadi pelaku firman dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah sebuah perjalanan kehidupan, di mana dalam perjalanan seperti yang saya katakan dalam doa, kita diperhadapkan pada kejutan-kejutan. Ada kejutan yang membahagiakan ya, ketika kita berulang tahun, ada saudara keluarga kita yang memberikan kejutan dengan memberikan kue ulang tahun. Dan kita pasti dengan sukacita, ada yang memperhatikan kita ketika diberikan kejutan. Namun dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup yang kita jalani, kita juga tahu bahwa Tuhan juga memberikan kejutan dalam hidup kita. Ada kejutan yang baik, yang manis, ketika kita dikaruniakan anak, ketika kita mendapat pekerjaan, ya, atau kejutan-kejutan yang lain yang Tuhan izinkan ada. Tapi Tuhan juga dalam hidup ini ada kejutan yang membuat kita tidak hanya tersenyum, tetapi juga menangis ketika Tuhan mengambil salah satunya yang kita rasakan saat ini, orang yang kita kasihi. Ya, saya menyebut Ibu Tia Rumah ini sebagai Ibu Aritonang, Bapak Ibu. Saya mengenal beliau dengan sebutan Ibu Aritonang. Dan yang saya tahu, kenapa saya mulai dengan perjalanan kehidupan gitu,
Kenapa lagu-lagunya saya pilih Jalan Hidup Tak Selalu gitu ya? Karena saya mengenal Bu Aritonang ini sebagai pribadi yang suka jalan kaki. Kemanapun pergi ya, kalau saya jalan entah ke pondok, entah kemana, bukan hanya Bu Aritonang tapi bersama dengan Bapak. Mereka dua suami istri yang kemanapun selalu bersama-sama. Teladan pasangan suami istri di gereja yang menurut saya patut diteladani. Karena apa? Enggak jalan masing-masing. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan kadang kalau saya lihat ya, kalau ke gereja ibu jalannya lebih cepat dibanding bapak ya, karena ibu tipe orang yang tidak bisa kalau orang cekatan gitu ya, cak gitu, jalannya tuh geraknya cepat, tidak bisa jalan pelan. Bapak dengan ketenangannya Pak Aritonang berjalannya pelan karena memang beliau pribadi yang tenang gitu ya. Dan luar biasa Tuhan persatukan Bapak dan Ibu Aritonang ini Bapak Ibu, sehingga kita juga bisa berjalan belajar bersama dari perjalanan kehidupan mereka. Dan kalau kita perhatikan, saya melihat kenapa ya Bu Aritonang suka berjalan, karena beliau sangat concern dengan kesehatan, sangat peduli dengan kesehatan tubuhnya gitu. Jadi kalau ketemu di jalan saya selalu menawarkan, ibu ayo saya bonceng naik motor, dan selalu beliau menolaknya ya, meskipun saya pasti ini ditolak lagi, tapi saya selalu menawarkan karena satu alasan yang beliau selalu katakan, saya mau sehat. Oleh karena itu beliau terus menjaga kesehatan tubuhnya dengan mengontrol makanan. Saya tahu dengan selalu berjalan pagi atau berjalan ke pasar kemana dengan jalan kaki. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa melihat bahwa setiap kita berusaha menjaga kesehatan tubuh ini, setiap kita saya percaya ya, mungkin yang malas-malas kan karena terlalu banyak pekerjaan atau tidak sempat gitu ya, tapi kita pasti ingin sehat dengan menjaganya, dengan mengatur pola makan. Namun tidak bisa kita pungkiri bersama, tapi itu terjadi dalam kehidupan setiap umat manusia. Dengan bertambahnya usia, maka fungsi tubuh kita pun juga akan semakin melemah, semakin berkurang. Dan kalau kita perhatikan, Bu Aritonang ini tipe pribadi yang ceria ya, siapa yang tidak kenal Bu Aritonang, dengan senyumnya, dengan semangatnya, selalu berusaha menjaga. Tapi memang tubuh yang Tuhan beri ini adalah tubuh sementara, tubuh yang seberapa baik kita menjaganya akan pada akhirnya juga akan melemah Bapak Ibu. Dan kalau kita perhatikan bersama dalam teks yang kita baca, Rasul Paulus mengingatkan bahwa tubuh ini sebenarnya adalah kemah. Kenapa Paulus pakai kata kemah? Karena kemah itu tempat tinggal sementara. Benar ya Bapak Ibu ya? Karena apa? Kalau di kemah kita nggak bisa berlama-lama. Ya paling kalau kita ikut kemah gitu ya, pramuka, kalau Bapak Ibu ingat masih sekolah SD, SMP begitu ya, pramuka kan paling 3 hari. Atau yang suka naik gunung, berapa lama sih kita bisa pakai kemah kita? Nggak bisa lama Bapak Ibu. Nah ini gambaran yang dipakai Rasul Paulus. Dia memang tukang kemah, bikin kemah, dan dia tahu kemah yang dibangun, yang buat tempat tinggal sementara itu memang hanya sementara, tidak permanen, tidak seperti rumah yang kita tinggali ya Bapak Ibu. Kalau rumah yang kita tinggali memang dari batu bata yang kuat, kokoh, bisa tahan lama, tapi itu pun juga sementara. Karena apa? Itu ada hal barang-barang duniawi Bapak Ibu. Dan di sini Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat di Korintus bahwa tubuh ini adalah kemah yang sementara, yang mana nantinya akan dibongkar oleh Tuhan. Dan inilah proses yang sedang atau sudah dijalani oleh Ibu Aritonang dalam menjalani perjalanan hidupnya. Kemahnya sudah dibongkar Tuhan. Terus kemana? Kalau kita perhatikan bersama, tentu saja ke rumah Bapa di surga. Karena kita tahu Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Berarti di sini Rasul Paulus mengingatkan pada setiap kita bahwa tubuh yang sementara ini Tuhan sudah sediakan satu tempat yang permanen, di mana? Di rumah Bapa di surga. Dan setiap orang akan mendapatkan itu. Kapan waktunya? Itu misteri ilahi Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita tidak juga ada yang tahu, karena ada yang pulang dengan cara sakit, ada yang pulang kecelakaan, dan banyak cara yang Tuhan pakai. Dan bagaimana sikap kita Bapak Ibu ketika kita mengalami kehilangan, ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita harus kehilangan orang yang kita kasihi, yang setiap hari bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap kita adalah kita
kita punya sikap yang tabah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabah ini kuat hati, menguatkan hati ini untuk bisa kembali melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan kalau kita perhatikan, ketika Tuhan masih beri kita kesempatan untuk hidup, selain kuat hati, ada hal lain yang harus kita kerjakan, yaitu terus lakukan yang terbaik ketika Tuhan menganugerahkan hidup. Sama seperti saya mengenal Ibu Aritona yang tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik, saya yakin buat keluarganya, buat setiap orang yang mengenal beliau. Beliau kalau dalam keadaan sehat, kalau ada kebukaan, pasti datang Bapak Ibu. Beliau kalau ada orang susah, tidak akan tinggal diam. Saya tahu. Dan beliau, saya ingat pertama kali saya jadi calon pendeta, hadir di GKI Raya Hankam. Saya ini pungus Bapak Ibu orang Jawa, bulukan, gak suka dandan, gak suka pakai makeup. Tapi beliau dengan terang-terangan ngomong. Bukan karena mungkin orang aku ngomongnya kayak gitu, saya mungkin agak kaget, tapi saya merasakan ini orang baik sekali. Karena mau mengingatkan dengan caranya, pakailah kau bedak, kasihlah bibirmu lipstik itu biar merah gitu. Ada hal yang membuat saya ini. Kalau orang lain kebanyakan ngomongnya di belakang Bapak Ibu, ya, ngomongin di belakang, kamu beliau tidak. Dia pegang tangan saya, kasih selamat hari Minggu, sini kau gitu ya. Bahasa sama Bapak Ibu kalau saya ingat, kalau mengingat beliau selalu bilang, pakailah itu tas perempuan. Saya bilang, Ibu, itu tas perempuan. Iya, kok perempuan? Saya bilang, iya Bu, iya nanti saya pakai. Gak ada kau duit buat beli tas. Ada, Ibu ada. Tenang saja, banyak tas saya, tapi saya gak suka. Kau perempuan, pakailah itu. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya mengulas cerita ini? Karena ini sangat berkesan buat saya. Seorang pribadi yang apa adanya, dengan segala kesederhanaan dan berasa sekali orang yang tulus ingin memberikan yang terbaik buat orang-orang yang dikenalnya. Saya orang yang baru masuk GKI Raya Hankam dari Jawa Timur Bapak Ibu. Saya merasakan tadi ketika dibilang teman-teman Bu Aritona maju ke depan, saya juga temannya gitu. Tapi dibilang Pak Eta itu yang lansia, oh ya saya belum lansia. Tapi saya mau bilang bahwa saya juga teman Bu Aritona karena saya merasakan beliau sebagai orang yang lebih tua, ngomong apa adanya, itu yang saya suka. Tidak bertele-tele, to the point, itu pribadinya. Memang gaya bicaranya membuat saya, kok ngomongnya begini ya. Tapi saya memahami itu memang budaya yang dimiliki, yang sudah dipegang erat oleh Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya yakin terlebih Pak Aritona, putra, putri, menantu, cucu yang lebih dalam mengenal Bu Aritona. Bukankah beliau adalah pribadi yang terus memberikan yang terbaik untuk keluarga yang dia kasihi? Kiranya menjadi teladan bagi setiap kita yang masih Tuhan berikan anugerah kehidupan, kesempatan untuk menjalani hidup ini. Mari kita belajar dari Ibu yang terus menjaga dirinya, yang terus memberi yang terbaik buat keluarganya atau orang-orang yang dikenalnya. Dan lebih penting Bapak Ibu, mari kita lanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan ini dengan syukur, dengan kuat hati, karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, selalu memberikan kekuatan serta penghiburan untuk melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu, saya akan menutup renungan ini dengan satu lagu yang mungkin buat anak-anak kecil ini lagu yang familiar. Tapi saya nggak akan menyanyikan karena suara saya jelek Bapak Ibu, kalau teman tahu itu gitu. Jadi saya baca saja. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat berat. Kalau kita nyanyikan ini kayaknya lagu ceria ya. Coba Bapak Ibu cermati kata-katanya. Ini lagu kesedihan. Ini mau menggambarkan kehilangan. Ketika seorang anak kecil punya 4 balon, 5 balon, kemudian meletus, apa yang dia lakukan? Dia pegang keempatnya, karena dia tahu ini harus dipegang supaya tidak lepas, tidak berkurang lagi. Ini mau menggambarkan, kalau saya belajar dari lagu ini, bagaimana kita harusnya sebagai keluarga memegang erat apa yang Tuhan anugerahkan, apa yang Tuhan sudah berikan. Jika nanti Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Bapak Aritona akan mengantarkan Ibu ke tempat peristirahatan yang terakhir,
Maka perjalanan selanjutnya adalah bagaimana memegang balon yang Tuhan anugerahkan ini dengan erat. Bagaimana Bapak memegang anak-anak, bagaimana anak-anak memegang setiap keluarga, supaya hidup yang dijalani dengan syukur ini boleh dengan warna-warni balon, kita boleh terus melanjutkan dengan syukur, dengan memegang erat-erat, menjaga tali persaudaraan, menjaga ikatan sebagai, ya tadi sudah petuah-petuah, meskipun dalam bahasa Batak. Saya bersyukur ada penerjemah saya, Bapak Ibu sudah mendapatkan petuah di mana anak-anak menjaga Pak Aritonang, begitu ya, karena Pak Aritonang sendiri. Kalau saya, mari kita saling menjaga, saling memegang erat. Kalau diibaratkan dengan lagu balonku, kita pegang balon kita, balon yang sudah Tuhan anugerahkan, istri, anak, orang tua, menantu, semua kita pegang. Dan kita bersyukur untuk setiap orang yang sudah hadir dalam kehidupan kita. Dan mari kita terus lanjutkan perjalanan yang Tuhan anugerahkan ini dengan syukur, karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan dikuatkan dan hibur untuk kembali melanjutkan hidup dengan ucapan syukur, karena Tuhan mengasihi setiap kita. Saat teduh bagi kita sekalian. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari GKI Raya Harta.
Mari kita satu dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau memegang tangan setiap kami untuk melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan dengan syukur. Engkau akan terus ada, menuntun, menggandeng, bahkan menggendong kami ketika kami mengalami kejutan-kejutan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan ini adalah hidup yang sementara. Oleh karena itu, ajar kami Tuhan untuk dengan bijak menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dengan syukur, untuk dengan bijak memberikan yang terbaik Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam diri setiap kami, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh merasakan Tuhan yang hadir di dalam setiap perkataan, perbuatan, ataupun dalam segala hal yang kami kerjakan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan yang terus menolong kami, sehingga kami boleh memegang erat setiap pemberian Tuhan yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami, mengasihi orang-orang yang kami kasihi, merawat mereka dan terus-menerus memberikan yang terbaik yang Tuhan anugerahkan, sama seperti yang sudah diteladankan oleh almarhum Ibu Aritona. Kiranya Tuhan menolong setiap kami untuk bisa menjalani hidup dengan terus memberikan yang terbaik Tuhan. Tuhan, kami saat ini juga ingin berdoa. Kami ingin berdoa untuk Bapak Aritona bersama dengan anak, menantu, dan juga cucu yang akan terus menjalani perjalanan hidup. Bahkan Tuhan nanti malam akan berangkat menuju Tigalingga Tuhan. Kiranya Engkau sertai sehingga keluarga besar Pak Aritona boleh melakukan perjalanan dengan tuntunan dan penyertaan-Mu, sehingga boleh tiba di Tigalingga dengan selamat dan mengantarkan almarhum Ibu Aritona ke tempat peristirahatan yang terakhir Tuhan. Dan kami percaya penyertaan Tuhan akan terus hadir di dalam kehidupan keluarga besar Bapak Aritona. Terkhusus Tuhan, Engkau yang memberikan ketabahan, kekuatan hati untuk melepaskan Ibu, dan percaya bahwa Ibu Aritona sudah merasakan damai sejahtera Tuhan, sudah mendapatkan rumah yang permanen bersama dengan Bapa di surga, tanpa lagi rasa sakit, tanpa lagi penderitaan yang harus dijalani di dunia ini. Dan kiranya Tuhan yang hadir terus menguatkan dan menghibur, bahkan menolong Bapak Aritona bersama dengan keluarga besar untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan dengan bergandengan tangan, dengan memegang erat satu dengan yang lain. Meskipun ada kekacauan hati karena kepergian orang yang terkasih Ibu Aritona, tapi kami percaya cinta Tuhan akan terus menguatkan, mengisi kekacauan hati ini dengan damai sejahtera-Mu, sehingga setiap orang bisa menerima kedukaan ini dengan ketabahan hati, karena meyakini Bu Aritona sudah mendapatkan tempat yang terbaik bersama dengan Engkau Bapa di surga. Kiranya Tuhan tolong sehingga keluarga besar, baik Bapak Aritona, keluarga besar Ibu Aritona, keluarga besar orang atau setiap orang yang berduka, Tuhan boleh senantiasa dimampukan untuk kembali melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan doa dan permohonan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita meyakini bersama bahwa setiap langkah perjalanan kita akan senantiasa diiringi Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan juga mengirim langkah perjalanan keluarga besar Bapak Aritona untuk mengantarkan Ibu ke Tigalingga, tempat peristirahatan yang terakhir dengan selamat. Mari kita nyanyikan di jalan tubuh diiringi. Apakah yang kurang
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau terus ada bersama dengan kami, menolong setiap kami dalam setiap musim kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan terus mengiring langkah kami kemanapun kami akan melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai setiap kami dalam ibadah penutupan peti hari ini. Bahkan Engkau menyertai dari setiap proses, sejak ibadah penghiburan, acara adat, dan sekarang di ibadah penutupan peti. Kami pun terus percaya bahwa penyertaan Tuhan akan terus terjadi. Bahkan ketika keluarga akan mengantarkan Ibu Aritona ke tempat peristirahatan yang terakhir, Tuhan pun terus mengiring. Tuhan pun memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga setiap orang boleh dimampukan melakukan perjalanan panjang ini. Tuhan tiba di Tigalinda dengan selamat dan kembali ke Pondok Putih ataupun ke Jakarta juga dengan selamat dengan penyertaan. Kami sebentar Tuhan akan berpisah satu dengan yang lain. Beberapa kami akan melanjutkan kembali pulang ke rumah. Kami percaya Tuhan akan menyertai langkah kami, sehingga kami boleh tiba di rumah dengan selamat, berkumpul dengan keluarga kami, melanjutkan aktivitas kami. Beberapa kami juga akan melanjutkan kegiatan yang lain. Tuhan pun juga menyertai. Terlebih kami terus berdoa, Tuhan menyertai keluarga besar Pak Aritona dalam segala hal yang dikerjakan. Boleh merasakan Tuhan yang hadir menguatkan dan menghibur, memampukan dan menolong, sehingga setiap orang boleh bersatu hati, bergandeng tangan, bangkit bersama-sama di tengah kedukaan ini, melanjutkan hidup dengan ucapan syukur, karena percaya dan sudah belajar dari Ibu yang meneladangkan sikap hidup beriman penuh kepada Tuhan. Tuhan pun juga terus mengiring setiap orang untuk bisa menjalani hidup ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara saat ini sampai dengan selama-lamanya. Sidang perkebunan dikasihi Tuhan, anak inang dan awal-awal Yesus Kristus. Ibadah tutup peti pelepasan ini kita selesai. Namun sebelum ditutup petinya, kita akan memberikan penghormatan terakhir buat ibu yang kita kasihi. Yang pertama yaitu keluarga inti, dari anak Aritona dulu, baru anak, menantu, cucu, dan kembali nanti dilanjut keluarga besar dari Taman Aritona ataupun dengan dari Pak Kusik, supaya beraturan jalannya dari sebelah ini banget dimutar. Aman dulu, nanti nah, jangan kena wajahnya ya, begitu saja.
Dilanjut dengan anak. Keluarga inti dulu. Jalan ketemu sama di sorga. Berjalan yuk. Orang ini. Jangan kena wajahnya ya, Bang. Ya. Selamat jalan. Ya, bentar. Terakhir untuk penghormatan terakhir. Ya, ngerti. Bikin ngomong dulu. Ya, ketemu lagi. Ya, Papua. Mama semuanya nggak berani minum ini. Makanya aku mama. Gak apa. Puaskan ya. Ya, belakang. Pulang. Baik, pulang. Dilanjut. Langsung dari sini aja, Bang. Kalau keluarga Ritonang sudah nanti selesai, baru keluarga Parhusip kami persilahkan juga.
Keluarga Pak Husin, kami persilahkan. Lanjutlah dari GKI Raya Hankam untuk memberikan penghormatan terakhir buat ibu yang kita kasihi, teman kita yang sering ketemu di gereja. Siap-siap petugas. Siap. Guru dongariamu mengangkat tutup nak. Guru. Ya, mau foto dulu, foto. Ya, persilakan kalau mau foto dulu sebelum ditutup petinya. Sama jajang sudi. Iya, dari sini ya, Bang. Foto. Oh, sudah. Oke. Pakaian begini sudah tadi. Siapa yang mau perkeluarga sudah tadi? Sudah. Oke. Oke. Oke, sudah? Ya, Bang. Sudah siap? Oke. Ya.
Oke, izin abang adu. Ya, ya, oh, sip ya, oke, yuk. Oke, 1, 2, lagi ya sebentar, lagi 1, 2, lagi, tahan dulu sebentar, 1, 2, lagi, sekali lagi, 2, tahan dulu videonya. Iya, sip. Siapa yang belum ketemu warga boleh? Dari gereja. Kalau ada yang mau berkeluarga silakan. Tes ya. Iya boleh. Agak ke depan aja. Sama Ustaz. Ya. Bentar ya Mang ya. Ya kalau mau